Sekarang semua sedang membicarakan satu kata, yaitu COVID. Dunia menyebutnya COVID-19. CO-nya adalah corona, V-nya virus, D-nya disease, 19 itu tahun 2019. Semua tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Arahkan pandanganmu pada the healer, pada penyembuh, bukan pada virus. Janganlah berduka cita, panik, takut seperti orang yang tidak punya pengharapan, pertolongan, perlindungan. Saya, saudara, punya penolong, perlindungan, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ketika orang mati, di 1 Tesalonika berkata, jangan engkau seperti orang yang tidak punya pengharapan, engkau berduka cita. Itu yang sudah mati. Ketika meninggal toh, kemudian para pengkhotbah akan berkata, jangan engkau berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan, karena orang ini akan bangkit dan hidup. Nah, belum mati, cuma dengan berita virus saja, semua orang sudah berduka cita, panik, ketakutan, seperti orang tidak punya pengharapan. Saya sampaikan kepada saudara dari mimbar ini, orang yang beribadah, orang yang percaya Yesus, orang yang in Christ, pasti dibedakan dengan orang-orang pada umumnya. Fokus kepada penyembuh, bukan kepada virus. Fokus kepada firman Tuhan, bukan pada negative words. Fokus kepada bagaimana menjaga tubuh yang sehat, bukan pada nanti aku sakit, nanti aku sakit, nanti aku sakit. Tidur yang cukup, makan yang baik. Bapa melindungi dan meluputkan anak-anak Tuhan. Terbukti pada zaman perjanjian lama, ketika tulah kematian melanda orang Mesir, ada tanda darah di jenang pintu rumah orang Israel di Mesir, mereka diluputkan. Setelah mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir, berjalan ke padang gurun, sepanjang dalam perjalanan di padang gurun, mereka alami musibah lagi. Mereka dipakut ular dan sekarat. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Memandang ular tembaga yang di atas tiang, dan mereka yang sekarat itu disembuhkan. Peristiwa yang berikutnya bukan hanya waktu di Mesir, ada tanda darah, waktu di padang gurun, dipakut ular dan sekarat. Ada solusinya, sekarang zaman now. Ada virus yang menjadi wabah pandemi, dan Indonesia ternyata juga diserang. Saya sangat percaya Tuhan kita tidak berubah. Dulu menolong di Mesir, dulu menolong di padang gurun, sekarang menolong dalam kehidupan saudara. Perlindungannya sempurna. Pasti dilindungi, diluputkan, disembuhkan, diselamatkan. Jangan takut, Yesus itu Immanuel, Elohim menyertai kita. Ada satu pasal yang sangat dikenal sekali, khususnya di situasi semacam ini, penting untuk saudara memperkatakan. Mazmur pasal 91 dari ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita melihat tentang posisi kita. Posisi kita itu sudah in Christ. Percaya posisi kita itu berdiam di dalam Kristus. Dan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 4 disebutkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya, saudara, ini sudah in Christ. Jangan takut, saudara aman di dalam Dia, tetaplah percaya. Firman Tuhan juga menyebutkan di Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan terjadi atasmu, dan tulah tidak akan datang mendekati kemahmu. Ini kemah tubuh kita, kemah rumah tangga kita, kemah gereja ini. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dalam nama Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sadar Tuhan yang berjanji memproteksi, bukan manusia sehingga dusta. Dia berjanji, dia pasti sanggup menepatinya dengan sempurna. Sekarang pengakuan kita, perkataan iman kita, diucapkan keluar dari mulut, perkataan iman, apa yang kau ketahui, apa yang kau percayai, kau ucapkan. Di ayat 2 berkata begini, aku akan berkata kepada Yahweh,
perlindunganku dan kota bentengku, dan seterusnya. Berkata kepada Yahweh. Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan, engkaulah perlindunganku, Tuhan, engkaulah penolongku, Tuhan, engkaulah harapanku. Jadi seperti yang kau katakan di hadapan Tuhan. Perkatakan pengakuan iman. Yang berikutnya, saudara, engkau bukan hanya tahu posisi saudara di dalam Kristus, pengakuan saudara di dalam Kristus, tetapi engkau juga punya persistensi di dalam berdoa. Ketekunan di dalam berdoa. Tetaplah berdoa dengan iman. Datang kepada penolong sejati, kepada dokter di atas segala dokter. Di Mazmur pasal 91 ayat 15 berkata, ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Di dalam kesesakan aku akan menyertainya, aku akan membebaskannya dan memuliakannya. Biarlah saudara memahami, aku berdoa kepada dokter di atas segala dokter. Roma pasal 10 ayat 13, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Biarlah saudara menghadapi ancaman yang semacam ini. Seperti Daniel berdoa sehari 3 kali, dia menyatakan dirinya tergantung pada Tuhan. Bukan masalah frekuensinya 3 kali, tetapi ini berbicara tentang dependensi, ketergantungannya dengan Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau setia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau setia, Kau yang layak untuk disembah. Kau yang layak untuk disembah. Kau yang layak untuk disembah. Ya la la masya la 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 masi. Oh la la
keselamatanku. Ora lama syara lama syara lama syara lama. Ora lama sikiara lama syara lama syara lama. Kira lama takara lama sikiara lama lama. Ora lama sikiara lama syara lama takara lama syara lama sikira lama syara lama. Ora lama sikira lama syara lama takara lama sikira lama syara lama. Yesus Yesus Yesus. Ora lama sikira lama syara lama syara lama.